Nah, oke. Kita langsung saja ya teman-teman ke software Minitab-nya. Jadi kita akan mencoba menginput data dulu. Jadi dari start from scratch ya. Di sini tadi historinya nggak ada, saya sembunyikan ya. Jadi kalau Anda mau munculkan boleh. Jadi ada di sini. Untuk tampilan ini tadi saya sampaikan bisa diubah ya di sini. Lihat status bar di sini, status bar nih. Kalau Anda klik yang ini berarti navigatornya hilang ya. Ini muncul, ini hilang. Oke, tapi sebaiknya navigator digunakan. Jadi supaya Anda nanti bisa berpindah-pindah dari report yang satu ke report yang lainnya, atau output yang satu ke output yang lainnya. Kemudian di sini bisa kita sembunyikan panel output, jendela output ya. Tuh. Jadi hanya worksheet saja di situ. Oke. Munculkan lagi jendela outputnya. Atau ini kita hanya menampilkan output saja. Output saja ya. History mungkin nggak terlalu diperlukan saat ini ya, jadi kita bisa sembunyikan. Jadi yang kita gunakan adalah tampilan ini ya. Ada navigator, kemudian ada output panel atau pane ya, atau jendela atau windows, session window ya, dan juga ada worksheet di sini. Silakan teman-teman kalau untuk mencoba ya. Jadi di sini ada data ya, data berisikan nilai dari 50 mahasiswa ya. Ada 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50. Nah, ini nilainya nih. Ya, Anda mau coba boleh masukkan di sini ya. Di kolom yang kedua. Ini saya ingin tambahkan di sini diberikan label ya, label dari kolomnya, yaitu nilai, begitu. Oke. Nomor kemudian nilai sesuai dengan yang ada di sini ya. Kalau di sini misalnya ada keterangan, misalnya nama tadi ya, nama atau NIM gitu, itu biasa nanti si kolomnya itu berubah nanti. Misalnya nama ya, nama di sini X, Y gitu ya, Z tuh, dia berubah nih. Si kolomnya C3 strip T ya teman-teman ya. T di sini maksudnya teks ya. Kalau diubah, kalau kita input datanya jenisnya teks, maka dia akan menyesuaikan diri menjadi teks. Kalau date or time berarti D nanti di sini ya. D untuk tanggal dan waktu. Yang tidak ada tambahan itu adalah yang numerik ya. Kalau numerik seperti ini, dia nggak ada tambahan. Undo seperti biasa ya, undo begini, sama seperti di Excel. Ini kalau gitu ya. Oke. Jadi kita akan coba dulu untuk menampilkan nanti outputnya ya di sini. Jadi coba teman-teman bisa ke statistik atau ke graf boleh ya. Statistik ini sebutnya menu bar ya. Menu bar di atas ini, kemudian toolbar nih yang di bawahnya ya. Jadi start dan graf. Di sini untuk pengujiannya, analisisnya, di sini untuk visualisasi hasilnya, grafiknya. Jadi kalau Anda ke basic statistik, kemudian display deskripsi statistiknya di sini ya. Di sini banyak nih pengujiannya ya. Anda sudah pelajari di statistik 1 dan 2 ya. Kemudian ada regresi ya, ada ANOVA di sini. Analisis variance. Multivariat pun ada di sini, lihat. Banyak ya. Design of experiment ada di sini. Oke, kita ke display deskripsi statistik ya.
Lihat di sini. Jadi karena di sini variabel itu adalah kolom, Anda bisa pilih nih, di sini cuma ada satu ya variabelnya, kolomnya. Anda pilih C1 sebagai variabel yang akan Anda tampilkan statistik deskriptifnya. Jadi caranya bisa diklik kiri 2 kali, ya. Nah, bisa begitu, atau Anda select ya, disorot di sini, kemudian diselect. Oke, bisa muncul di sini ya. Oke. By variables tidak perlu karena variabelnya cuma ada satu ya. Jadi nggak perlu. Kalau banyak nanti kita bisa untuk groupingnya nanti kita ingin berdasarkan apa. Nah, kemudian di sini ada tab statistics. Anda bisa pilih statistiknya di sini. Nah, statistik kan parameter ya atau indikator lah. Yang ingin Anda munculkan apa saja nih dari si data ini, data yang berisi 50 nilainya. Di sini ada statistiknya, ada mean, ada standar error. Pilihannya banyak ya teman-teman. Di sini Anda bisa tentukan pilihannya. Oke. Apa yang Anda butuhkan? Anda ingin tahu misalnya nilai minimum maksimumnya, berarti ini yang Anda cek. Kalau tidak Anda butuhkan, uncheck saja ya. And non missing, and missing, yang ditampilkan, yang hilang berapa, yang tidak hilang, kemudian and totalnya ada di sini, kumulatif, range segala macam ya. Anda bisa pilih. Oke. Silakan Anda mau pilih yang mana ya. Nah, kemudian di statistik yang lainnya di sini ada kuartil ya, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, interquartile range ya, jarak antar kuartil, modusnya, mode, kemudian yang lainnya ini skewness, kurtosis, oke. Atau default aja Anda bisa pilih ya, bisa all, bisa default. Defaultnya ini nih ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 10 ya. Default settingnya dia ada 10. Oke, kalau kita misalnya pilih default aja, atau tambahkan dengan modus deh, modus ya. Oke, kita klik oke ya. Kemudian graphs-nya nih di sini, tampilan grafiknya. Anda mau tampilkan grafiknya dalam bentuk apa? Histogram kah? Ya. Atau histogram dengan kurva normalnya ya, yang bell shape, yang seperti lonceng. Masing-masing ada tujuannya ya. Kemudian ada individual value plot ya, ada juga box plot. Nah, Anda mau tampilkan yang mana ya, misalnya yang ini ya, histogram of data dengan normal curve, sama misalnya box plot, bisa ya. Klik OK, kemudian kita OK lagi ya. Nah, ini ya hasilnya. Jadi ini worksheetnya tadi, kita lebarkan untuk output pane-nya, panel hasilnya di sini. Ya. Jadi di sini ada judulnya dari si report atau output. Kita tampilkan navigator nih. Sekarang sudah ada isinya navigator, ya. Navigator ada isinya. Judulnya nih worksheet 1, ini worksheet 1. Kemudian dia hasilnya, outputnya itu reportnya namanya descriptive statistics ya, dari kolom 1 kan, kolom 1 nih. Oke. Nah, ini tadi statistics atau parameter atau indikator yang kita ingin tampilkannya, ada di sini ya, objeknya, kemudian di sini adalah grafiknya. Grafiknya ada dua ya, histogram dengan kurva normal dan box plot. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya nih, ada variabel C1 kolom 1 ya, jumlah n-nya, jumlah anggota dari sampel itu adalah 50 ya. N ini berarti yang hilang tidak ada ya, 0. Rata-ratanya 65,42. Jadi rata-rata nilai dari yang 50 mahasiswa itu adalah 65,42. Standar error min-nya 2,29 ya. Standar deviasinya 16,21. Ini nilai minimum, ini
kuartil pertamanya segini, mediannya, nilai tengah, kuartil ketiga maksimum dan modus. Ya. Oke. Jadi modusnya ada dua ya, 56 dan 78. Ya, muncul 4 ya. Jumlah. Oke. 56-nya 4 kali, 4 kali. 78 juga 4 kali ya. Yang modusnya ada dua, 56 dan 78. Ini kalau ingin tampilan outputnya saja, teman-teman tinggal klik yang ini ya. Output saja nih. Ini histogramnya. Di dalam histogram juga ini ada keterangannya. Anda bisa ganti juga nih. Edit nih. Edit grafiknya. Mungkin judulnya Anda mau ganti ini. Ini bisa Anda ganti judulnya tuh kan. Bisa Anda ganti nih kata-katanya nih. Warnanya bisa Anda ganti, colornya nih. Ukuran fontnya, alignmentnya bisa Anda ganti, ya bisa miring, bisa lurus, bisa ini, itu ya. Oke. Nah jadi di output ini output pun sama, bisa di delete ya teman-teman, ya bisa dihapus. Jadi kalau Anda hapus begini nih, kan hilang ya histogramnya. Anda bisa undo lagi, muncul lagi ya. Nah di sini lihat, jadi kalau dari sisi normal curve ini seperti mendekati normal ya teman-teman ya, karena bell shape, bentuknya menyerupai lonceng bell. Jadi minnya di sini 6542 ya, standar deviasi di sini. Oke, dulu ini box plotnya. Nilai minimum nih, nilai maksimum. Whiskernya, whisker. Ini kalau didekatkan, teman-teman bisa lihat nih di kurva, di garis kurva ini kita dekatkan kursornya, maka muncul ya keterangan di situ. Normalnya 6542, standar deviasi 16, sekian. Ya. Di sini juga sama nih, barnya, nilai setiap barnya ada di sini. Ya, jadi kalau buat para dosen teman-teman ya, ini bisa jadikan sebagai dasar untuk membuat penilaian, skala penilaian ya. Jadi misalnya kuartil satunya berapa gitu ya, 55,75, kuartil 3 78, maksimum segini. Nah bisa aja kita buat yang nilainya A itu dari 78 ke atas gitu ya teman-teman ya, 78 ke atas nilai A. Itu kemudian karena standar deviasinya adalah 16,21, kita kurangkan nih 78 kurangi 16,21 berapa ya nilainya. Nah itu tentang nilai B. Jadi 78 dikurangi 16,21 sampai dengan 78 nilai B gitu ya. Terus nanti sama dikurangkan lagi dengan 16,21 sampai itu nilai C terus gitu ya, sampai ke paling bawah. Kuartil 1 misalnya. Kuartil 1 ke bawah adalah nilai E atau D gitu misalnya gitu ya. Oke.